Selamat pagi. Hari ini materi matematika kita sudah sampai di membagi pecahan. Minggu lalu dan minggu lalunya lagi kita sudah belajar tentang bagaimana mengenal pecahan setengah, 1/3, kemudian 1/4. Ibu berharap kamu sudah paham bagaimana cara menentukan tiga pecahan tersebut, setengah, 1/3, kemudian 1/4. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara membagi benda tersebut menjadi setengah, kemudian 1/3, kemudian 1/4. Nah, perhatikan. Dalam contoh ini, di contoh ini ada gambar gelas, tulis gambar gelas. Nah, jumlah gelasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk kamu supaya lebih mudah memahami, kamu boleh buka buku kamu di halaman 56 supaya kamu lebih gampang untuk memahami materinya. Di situ ada latihan. Nah, Miss Riri sangat membimbing kamu bagaimana cara menyelesaikan latihan tersebut. Nah, perhatikan. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Di buku kamu ada gambar apel. Nah, di contoh Miss ini ada gambar gelas. Jadi kita mau membagi berapakah kalau misalnya ini kita bagi setengah. Kalau anak-anak itu yang merasa gampang tinggal kamu bagi saja 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah terbagi menjadi setengah bagian, setengah sebelah kiri, setengah sebelah kanan. Tapi beberapa anak-anak itu masih kesulitan untuk membaginya. Nah, bagaimana kita membaginya supaya mudah? Kita akan membagi menjadi 2 bagian. Jadi kamu sediakan dulu 2 tempat untuk kamu membaginya. Bagian 1, bagian 2. Karena kita mau membagi setengah. Setengah itu sama dengan 1/2. Jadi 2 bagian kita mau bagi. Kemudian kita masukkan satu-satu gelasnya. Kita masukkan gelas yang pertama ke bagian yang pertama. 1, kemudian kita masukkan ini ke bawah supaya dia bisa rata. Nanti akhirnya dia akan sama jumlahnya. Oke? Kemudian yang ketiga kita masukkan lagi. Kamu buatnya berurut ya. Kemudian yang keempat kita masukkan lagi ke dalam bagian yang kedua. Kemudian ini kita masukkan lagi. Kemudian selanjutnya begitu sampai habis. Di akhir kamu bagikan dengan rata. Tidak boleh tidak sama karena kita mau membagi dalam bentuk pecahan. Oke, selanjutnya kita bagikan lagi. Selanjutnya kita bagikan lagi. Oke, yang terakhir kita letakkan di bawah. Nah, jumlahnya itu harus sama. Sekarang kamu perhatikan, apakah sama jumlah di bagian 1 dengan bagian yang kedua? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gelas. Kemudian yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gelas juga. Nah, di sini ada 6, di sini ada 6. Jadi sudah sama. Nah, pertanyaannya, setengah bagian dari gelas tersebut adalah ada berapa setengahnya? Setengahnya berarti yang bagian pertama saja. Setengahnya ini ada 6 gelas. Oke? Jadi bisa kita persingkat setengah dari 12 gelas tersebut sama dengan 6 gelas. Oke? Kemudian jika kita mau bagi menjadi 3 pun sama. Kamu boleh masukkan satu-satu ke dalam kotak tersebut karena kita mau menjadi 3 bagian. 3 bagian atau 1/3. Di setiap bagiannya ini 1/3, ini 1/3. Yang ini 1/2 dan ini 1/2. Oke? 1/2 dari 12 adalah 6 atau setengah dari 12 adalah 6. Nah, sekarang kita mau masuk ke 1/3. 1/3 dari 12 ini berapa ya? Nah, ini masukkan satu-satu gelasnya. Oke? Kita masukkan gelasnya 1. Nah, ini kita coret 1. Kemudian kita masukkan 1 lagi. Kita coret. Begitu selanjutnya kamu bagi dengan rata.
bagikan dengan rata. Ini juga kita coret. Ini juga. Oke. Ini. Oke. Nah, sudah sama. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Di sini sudah habis. Di sini urutannya atau jumlahnya sama. Maka sepertiga dari 12 gelas tersebut adalah 4. Nah, pertanyaannya, sepertiga bagian dari gelas tersebut adalah 4. Sepertiga 4, sepertiganya 4, sepertiganya 4. Jumlahnya harus sama. Begitu juga kita mau bagi menjadi 4 bagian. Nah, ini menjadi tugas kamu. Tugas kamu yang pertama itu adalah kamu bagikan menjadi 4 bagian yang sama. Berapa jumlahnya dalam setiap 1/4 bagian? 1/4, 1/4 bagian ini berapa gelas di dalamnya? Nah, setelah kamu selesaikan ini, kamu catat dengan rapi di buku kamu. Kemudian kamu selesaikan soal yang ada di halaman 56 sampai di halaman 57. Cara menyelesaikannya itu sama, oke? Jadi kamu gambar dulu, kemudian kamu bagikan dengan sama rata banyaknya. Ini adalah salah satu cara yang menurut ibu itu mudah untuk kamu lakukan di rumah. Jadi kamu bisa belajar mandiri, belajar sendiri dengan cara tersebut. Tapi kalau kamu bisa langsung membuat garis pemisahnya, misalnya dibagi 3, kamu langsung bagi 1, kemudian kamu bisa langsung bagi seperti ini, tidak masalah, tapi tetap gunakan caranya, oke? Supaya kamu tidak bingung. Masukkan dulu dia ke dalam setiap kotak, kemudian kita bisa cari kesimpulan. Manakah yang lebih banyak? 12 setengah dari 12 gelas atau 1/3 dari 12 gelas? Mana yang lebih banyak? Iya, yang lebih banyak itu adalah jumlah dari setengah dari 12 gelas tersebut, karena isinya 6, sedangkan yang ini isinya 4. Maka lebih banyak dibagi setengah daripada dibagi 1/3. Dibagi 1/3 gelas tersebut. Oke, sampai di sini penjelasan Miss tentang materi bagaimana kamu mau membagikan pecahan tersebut. Kemudian tugas kamu nomor 1 sampai nomor 3 jangan lupa dikerjakan. Nah, untuk soal selanjutnya kita mau belajar tentang fabel. Oke? Miss Riris ulangi, materi kita itu tentang fabel. Fabel itu adalah cerita yang mengandung makna di mana tokohnya itu adalah hewan. Ya, tokohnya adalah hewan seperti kancil, kelinci, seperti yang kita sudah pelajari, semut, kemudian bebek. Nah, kalau di dunia nyata, apakah bebek itu bisa berbicara? Tidak, bebek tidak bisa bicara. Apakah kancil bisa berbicara di dunia nyata? Tidak. Nah, mengapa pengarang membuat hewan ini seolah-olah bisa berbicara? Tujuannya adalah agar menarik perhatian pembaca untuk membaca teks tersebut. Nah, apakah tujuannya? Tujuannya itu adalah supaya anak-anak ibu ini memahami pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Contohnya kita kemarin sudah belajar tentang bebek, ya, tentang kehidupan bebek yang bagaimana dia dikisahkan di dalam cerita tersebut dihasut, kemudian untuk berbuat tidak baik, tetapi dia tetap pada pendiriannya, hidupnya tetap tentram. Nah, kalau misalnya nilai-nilai kehidupan ini anak-anak ibu bisa gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, kamu tidak hanya pintar dalam bidang pelajaran saja, dalam bersosial, dalam keagamaan, kamu juga akan pintar seperti itu. Nah, itu adalah tujuan dari kita mempelajari teks fabel tersebut. Nanti Ibu Riris akan bagikan rekaman suara saat Ibu membacakan cerita tentang di buku kamu itu ada di halaman 50. Nah, jadi materi kita ada 2 ya, bahasa Indonesia dengan matematika. Yang ini anak-anak ibu dulu kerjakan. Kemudian yang ini nanti Ibu Riris akan kirimkan pesan suara bagaimana cerita tentang
Kancil dan cicak badung. Ya, dari namanya saja sudah kelihatan cicak badung. Badung itu sepertinya nakal seperti itu ya. Nah, nanti dari cerita tersebut anak-anak ibu tuliskan kembali apa yang menjadi singkatan dari cerita tersebut. Jadi kamu dengar, setelah kamu dengar kemudian kamu ceritakan kembali secara singkat apa yang terjadi. Apakah kancil menipu cicak? Apakah cicak berbohong kepada kancil? Jadi ceritakan secara ringkas kembali seperti itu di buku tulis kamu, atau yang punya buku boleh tuliskan di buku kamu. Maksud ibu itu yang punya buku itu yang membeli, bukan yang pinjam. Kalau kamu meminjam buku dari sekolah, bukunya tidak boleh dicoret-coret karena nanti adik-adik kamu yang akan naik ke kelas 2 menggunakan buku tersebut. Kalau kamu coret buku kamu dan kamu lupa menghapusnya, mereka akan tidak jujur nanti saat belajar selanjutnya. Jadi mereka tinggal tulis apa yang kamu sudah kerjakan. Seperti itu tidak baik. Makanya di sini saya himbau sekali lagi, yang membeli buku boleh dikerjakan di buku paketnya, tapi bagi anak-anak ibu yang meminjam silahkan kerjakan di buku latihan kamu cerita singkat mengenai kancil dan cicak badung ini nanti. Seperti itu. Itu saja untuk tugas kamu di hari Selasa. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar dan diulang lagi materi-materi yang sudah kita pelajari, mengingat penilaian tengah semester kita itu sudah dekat. Oke? Terima kasih dan selamat